Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai konversi suhu. Setelah pada pelajaran sebelumnya kita belajar mengenai suhu dan jenis-jenis termometer. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai skala termometer. Seperti yang pernah kalian dengar dipelajari di sekolah dasar, kita bisa mengenal skala termometer. Yang pertama adalah skala Celcius, ada skala Reaumur, ada skala Fahrenheit, dan ada skala Kelvin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar keempatnya ini dulu. Seperti yang kita ketahui, skala termometer biasanya akan ada titik tetap bawah dan ini ada titik tetap atas. Ini kita sebagai contoh adalah Celcius, dan biasanya termometer ini seperti yang kemarin kita pelajari menggunakan air raksa. Kenapa menggunakan air raksa dan seterusnya itu kemarin sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada 4 jenis skala termometer yang dia diambil dari nama ilmuwan yang menemukan. Di antaranya ada Anders Celsius, ada Rene Anthony Verhoeven de Reaumur, ada Daniel Gabriel Fahrenheit, dan ada Lord William Kelvin. Anders Celsius ini merupakan seorang astronom Swedia. Dia membuat skala Celsius pada tahun 1742, skala suhu yang paling populer di Indonesia. Di Indonesia ini sering memakai skalanya Celsius. Sebelumnya disebut dengan centigrade. Ini untuk Celsius. Kemudian ada Rene Anthony Verhoeven de Reaumur, ilmuwan Perancis. Pertama kali mengusulkan skala Reaumur pada 1731. Saat ini digunakan di industri permen dan keju. Jadi di industri permen dan keju menggunakan skala Reaumur. Kemudian Daniel Gabriel Fahrenheit, yaitu fisikawan Jerman, membuat skala Fahrenheit pada awal abad ke-18. Kemudian ada Lord William Kelvin, fisikawan dan matematikawan Britania. Sejak tahun 1954 menggantikan Celsius sebagai satuan internasional untuk temperatur termodinamik. Jadi untuk skala satuan internasional ini biasanya menggunakan Kelvin menggantikan Celsius. Jadi satuan internasionalnya dari suhu adalah Kelvin. Suhu 0 Kelvin setara dengan minus 273 derajat Celsius yang merupakan suhu nol mutlak, yaitu molekul air diam dan berhenti bergerak. Ini yang disebut dengan suhu nol mutlak atau minus 273 derajat Celsius. Kita pelajari dari satu-satu. Yang pertama adalah skala Kelvin. Tadi yang pertama skala Kelvin itu menetapkan titik bawahnya adalah 273 Kelvin. Titik atasnya adalah 373 Kelvin. Kemudian skala Celsius menentukan titik bawahnya adalah 0 derajat Celsius, yang titik atasnya adalah 100 derajat Celsius. Reaumur itu titik bawahnya adalah 0, titik atasnya 80 derajat Reaumur. Fahrenheit titik bawahnya 32 derajat Fahrenheit, titik atasnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Nah, kalau kita tuliskan sebagai gambar grafik, maka Celsius mempunyai titik 0 dan titik atasnya adalah 100. Titik bawah dan titik atas itu apa? Titik bawah itu adalah ditentukan dengan titik beku air, sedangkan titik atasnya itulah titik didih air, sehingga Celsius menggunakan titik bawahnya adalah 0, titik atasnya mendidih itu adalah 100. Kemudian Reaumur itu menentukan titik bawahnya adalah 0, titik atasnya adalah 80. Kemudian Fahrenheit titik bawahnya 32, titik atasnya adalah 222.
Kemudian Kelvin menentukan bawahnya 273 dan atasnya adalah 373. Mari kita analisis bersama. Kita dari Celsius dulu. Untuk Celsius, ini titik atasnya dan ini titik bawahnya. Mari kita kurang bersama-sama. Ini atas kurang dengan titik bawah. Jadi dikurangi 0 berapa? Ya, 100. Kemudian yang tremor ini kurangi dengan apa? Ya, betul 80. Kemudian yang 14 kurang 10 nya berapa? Ya 180, betul. Kemudian ini 3 itu 100. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi pengurangan titik atas dengan titik, kalau di sini sudah tuliskan jumlah skala ya, jumlah skala 100, jumlah skalanya 80, jumlah skalanya 180 dan jumlah skalanya 100. Oke, berikutnya kita sederhanakan ini perbandingan jumlah skala ini, kita perbandingkan atau kita kecilkan perbandingan ini, kita sederhanakan, yaitu kita bagi dengan paling kecil sehingga dia mendapatkan kalau dibagi dengan masing seperti 100 bagi 20, 100 bagi 20 ketemu adalah 5, 80 dibagi 20 ketemunya 4, 180 dibagi 20 ketemunya 9, 100 dibagi 20 ketemunya 5. Nah, inilah yang akan nanti kita pakai sehingga angka 5, angka 4, angka 9, angka 5 ini akan kita pakai. Celsius punya perbandingan 5 bagian, Reaumur ini punya 4, Fahrenheit ini punya 9, dan Kelvin itu punya Kelvin sebentar, mohon maaf, Kelvin punya 5. Jadi sebagai contoh ini, jadi suhu sebuah benda, jadi sebuah benda ini punya suhu 55 derajat Celcius, maka ubahlah dalam skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Kita coba untuk skala Fahrenheit dulu. Bagaimana caranya? Kita kembali ke soal yang tadi. Ini perbanding 5 itu punya Celsius, 9 dan 5. Ini perbandingan ini yang akan kita gunakan sebagai contoh. Benda dia punya suhu derajat Celsius. Bagaimana ukur ke Fahrenheit? Nah, kita akan mencari ke Fahrenheit. Kita lihat di sini. Fahrenheit punya angka apa di sini? Ya, betul, angka 9 dulu. Angka 9. Kemudian suhu yang sudah diketahui ini adalah Celsius. Celsius itu punya angka berapa? Di sini punya perbandingan angka dan per 5 sampai dipahami ya. Kita pahami dulu. Kemudian ini dikali. Kita lihat angkanya adalah 5 derajat Celsius. Kita 55 derajat itu sekitar, ini punya Celsius 50 ini. Kita anggap aja ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini start ini 5 Kelvin berapa sih? Cek pakainya ini. Jadi 9 per 5, 9 nya adalah punya yang kita cari, 5 adalah punya ini. Kemudian dikali angkanya berapa? 55. 5 ini harus kita berarti angkanya punya Celsius dikurang dengan angkanya 0 titik. Ini 0 titik. Nah, kurang dulu. Kemudian ditambah dengan titik bawahnya Fahrenheit. Nah, titik Fahrenheitnya berapa? 32. Karena ini punya Fahrenheit, maka tambahkan 3. Untuk bersama, tidak perlu untuk menghafal semua persamaan, tapi cukup memahaminya. Mari kita cari bersama-sama. Ini kita kurang dulu. 55 dikurang 0, jadi tetap 50 ya. 9 per 5, 9 dikali yang ini tambah secara matematis itu ditambah duluan atau
kali duluan. Ya, harusnya dikali duluan ya. Ini gimana caranya biar lebih mudah? Kita akan menyederhanakan. Ini 55 itu bisa dibagi dengan 5. Kira-kira dapat berapa? 55 dibagi 5 dapatnya 11 ya. 11 dikalikan 9. 11 kali 9 itu 9. Kemudian ditambah dengan 32. Berapa ini? Tambah 32, maaf, 32. Berapa ini? Berarti 100, jadi tambahkan 32, 100. 99 tambah 2, 100. Ini 12, 120. Oh maaf, 121 ya. Maaf. Ya, 99. Kita saya kasihkan pointernya dulu. 99 tambah 32, 2 ini berarti 131 ya, 130 derajat. Maka ini 100, maaf, derajat 131. Kita pindahkan dulu 131. Jadi ini sama aja 125 derajat Celcius, 131 derajat. Kemudian bagaimana kalau kita rubah ini 55 derajat Celcius yang diubah ke Reaumur? Ini sangat mudah sebenarnya, karena kita melihat titik bawahnya 0 tidak begitu bermasalah. Kita cari Reaumur, ini punya angka. Kita cek, ini punya Celsius, ini punya Reaumur. Nah, punya Reaumur, maaf saya tulis Reaumur. Nah, Reaumur itu punya 4, maka kita tulis angka 4 per yang sudah diketahui. Ini Celsius punya angka berapa? 5. 4 per 5. Kemudian kita cari, saya cari dulu, itu di 55 dikurangi titik bawahnya. Jadi kita kurung 50 Celsius kurangi titik bawahnya. Titik bawahnya berapa ini? 0. Jadi kurangi. Kemudian dengan titik bawahnya Reaumur juga 0, maka jadi 0. Sehingga ini 4 per 5 dikali orang kali ya, kali 55 kurang ditambah 0. Kami ini meski tambah tidak berpengaruh, tapi nggak apa ya, kita tulis. Jadi ini kita sederhanakan, sama dapatnya 11, tinggal 11 kalikan 4 ditambah dengan pengaruhnya, jadi kita ke 0, jadi ini jadi 40 derajat. Tuh, ini kalau Celsius dirubah ke Reaumur. Kemudian bagaimana kalau dengan Kelvin? Ini sangat mudahnya, Kelvin ini sama, kita tidak perlu seperti pesan di atas, tapi dibuat seperti pertama di atas juga nggak apa-apa. Contohnya adalah misalnya seperti tadi ya, 5, karena kita mau mencari punya angka 5, per Celsiusnya juga punya 5, sama juga 55 derajat Celsius dikurangi dengan 0 titik bawahnya sama, ditambah titik Kelvin bawahnya. Kelvin berapa? 73. Kita ini kita sederhanakan 5 per 5, maafin, kalikan dengan 50 kurang 50 Oke, tanggal 273 ini tambah dulu apa dikali dulu? Ya, dikali dulu. Ini sederhanakan 5 kali 5 ini koret, ini 11 kali 5 sebenarnya nggak pengaruh sih ya, tetap angkanya 25. Maka tambah
273. Nah, ini bisa diamati angkanya tetap, maka kalau mengubah ke Kelvin itu cukup ditambahkan dengan 7, maka ketemunya berapa? 7 ditambahkan dengan 55. Berapa ini? Berarti ini 8, ini 2, sisa 3, 2, 3, 8. Betul ya, 328 ya, 328. Oke, kemudian ini kalau dari Celsius kita rubah ke, dari Celsius tadi kita rubah ke Fahrenheit, kita rubah ke Reaumur, dan kita ubah ke Kelvin, ketemu semua ya. Fahrenheit itu jadinya 131, 131. Kemudian rubahnya ke Reaumur ketemunya 40. Kalau jadikan Kelvin tadi berapa Kelvin? 3 ya, 328, ketemu semuanya 32. Kalau ini Fahrenheit, derajat Fahrenheit, ini derajat Reaumur, dan 328 Kelvin. Berikutnya yang kedua, sekarang maaf, ini harusnya Fahrenheit, kita rubah dulu sebentar. Kita keep aja, ini ada yang harusnya kita cek mana. Ini harus Fahrenheit ya, soalnya yang salah. Aduh, Fahrenheit. Nah, bagaimana jika 122 derajat Fahrenheit dirubah dalam skala Celsius dan Kelvin? Mari kita kerjakan bersama. Nah, ini bagaimana jika 120 derajat Fahrenheit dirubah dalam skala Celsius, Reaumur, atau Kelvin? Mari kita kerjakan bersama-sama. Oke. Nah, bagaimana derajat Fahrenheit kita rubah ke Celsius? Oke, kita pakai ini, kita coba kita pakai persamaan yang tadi punya ini yang Celsius, ini punya Fahrenheit, itu angkanya 9. Jadi apa ini? Mau jika kita cek angkanya perbandingan Celsius, angka ya betul. Kemudian ini yang kita tahu apa, Fahrenheit itu punya angka berapa? 9. Kita tuliskan stop, ini dulu bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat angkanya punya Fahrenheit dikali punya Fahrenheit 2, yang punya Fahrenheit itu titik bawahnya 2, berarti kurang 32. Tambah titiknya Celsius, titik bawahnya Celsius ada 4.0. Kemudian berapa ini? Kemudiannya kita cari 122 dikurangi 122 dikurangi 32, ini 2 kurangi 2 0, 12 kurangi 3 itu 9 ya, 10. Berarti 5 tambah 2 apa dikali dulu ya, dikali dulu, betul. Akan 9 dengan 90 itu bisa disederhanakan, 9 bagi 9 ketemu kali 50.
di tahun 0 Celsius. Nah, ternyata 5. Kemudian kalau kita rubah ke Reaumur bagaimana? Sama, kita mau nyari Reaumur berarti 4 bulan, dan kalian carinya sendiri melalui sama yang caranya sama. Oke. Berikutnya, kalau sudah, berarti kalian bisa mencoba untuk latihan ini. Untuk anak-anak bisa ditulis di buku kalian, di kertas kalian, dengan ataupun nanti di buku kalian saja. Di buku kalian kerjakan ini setelah kalian merangkum yang tadi, menulis pointernya, kemudian nanti ke bahan latihan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, dari cukup sekian, ini sebagai latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.